Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang di Klinik Matika, channel yang akan membahas secara konsisten soal-soal OSN tingkat SD sesuai dengan silabus OSN 2022. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kakak semua persiapkan dulu pulpen dan bukunya agar dapat mengikuti bimbingan ini dengan baik. Kalau kakak sudah persiapkan, kita mulai saja bimbingannya. Baik, Kakak semua, dalam video kali ini kita masih membahas tentang materi kecepatan ya, tentunya dengan, level soal yang berbeda-beda. Baik, kita masuk soal nomor satu. Ini tipenya pilihan ganda. Sebuah sepeda motor berangkat dari kota A pukul 7 dan sampai di kota B pukul 9.15 dengan istirahat satu kali selama seperempat jam. Sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jarak antara kota A dan kota B adalah titik, titik, titik. Pilihannya ada 72 km, 52 km, 36 km, 26 km. Baik, langsung saja. Jadi untuk mengerjakan soal ini, karena yang ditanyakan jarak, kita kembali ke konsep piramida kecepatan ya. Nah, kalau yang ditanyakan jaraknya, yaitu S-nya, maka kita butuh nilai V dan nilai T atau kecepatan dan waktu. Jadi S sama dengan V kali T. Nah, sekarang tinggal kita mencari informasi yang ada di dalam soal terkait kecepatan dan waktu. Kecepatannya sendiri ini 10 meter per sekon. Jadi V sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kakak-kakak semua perhatikan ya. Meter per sekon ini, kalau kakak perhatikan pilihannya tidak sesuai dengan yang ada. Jadi di sini adanya kilometer. Jadi meter per sekon ini kakak harus rubah menjadi kilometer per jam. Nah, kalau kakak sebelumnya susah, di sini kita berbagi trik ya. Jadi di sini kita berikan cara mudahnya. Jadi ini sama dengan 10. Nah, meter per sekon ini perubahannya adalah ini. Tinggal kakak kalikan dengan 3.600 km per 1000 jam. Jadi ini adalah triknya atau langkah cepatnya untuk agar segera bisa merubah bentuk meter per sekon menjadi kilometer per jam. Nah, selanjutnya ini teknis saja, tinggal kakak kalikan 10 kali 3.600 per 1000 ya. Nah, dalam bentuk ini ingat ya, kita ambil cara termudah. Kita perhatikan yang bisa kita hilangkan, ini 02, ini 02. Setelahnya ini 10, 10 sama, jadi kita hilangkan saja. Sisanya hanya 36. Jadi jawaban untuk kecepatan, perubahan dari kecepatan 10 meter per sekon adalah 36 km per jam. Ini adalah nilai V-nya. Nah, selanjutnya untuk nilai T, kalau kakak perhatikan, sepeda motor ini berangkat dari jam 7 sampai 9.15. Jadi jam 7 sampai 9.15 ini waktunya 2 jam lebih 15 menit. Nah, tapi di sini informasi selanjutnya, motor ini pernah istirahat satu kali selama seperempat jam. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu nih berapa menit dia istirahat. Jadi seperempat jam ini kakak sama dengan 15 menit ya. Nah, selanjutnya waktu yang kita butuhkan di sini adalah waktu perjalanan. Jadi untuk istirahatnya pastinya tidak dihitung. Jadi T kita kurangi di sini ya. Jadi 2 jam 15 menit dikurangi 15 menit. Ini menjadi 2 jam. Jadi ceritanya motor ini berangkat dari jam 7, harusnya harusnya nyampenya jam 9 kalau dia tidak istirahat. Jadi waktu perjalanannya bukan ditambah dengan waktu istirahat ya. Jadi sampai di sini kita ketemu T sama dengan 2 jam. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke persamaan awal yang kita buat tadi dari piramida kecepatan. S sama dengan V kali T. V-nya 36 km per jam. Dikali T-nya itu 2 jam. Nah, kata-kata yang sama kita hilangkan jam-jam. Selanjutnya kita kalikan 36 kali 2 sama dengan 72 km. Jadi ini adalah jawaban
untuk mengetahui jarak antara kota A dan kota B. 72 ada di sini. Baik, kita lanjutkan. Next. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Jarak antara kota A dan B 180 km. Aris mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B pukul 7.25 dengan kecepatan 45 km per jam. Pada saat yang bersamaan, Benny mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan 55 km per jam. Jika mereka melalui jalan yang sama dan lancar, maka mereka akan berpapasan pada pukul titik A847 B. Bukan ya. Jadi ini pilihan, bukan AB maksudnya, maaf. Jadi pilihannya ada 847. Selanjutnya ada jam 9:08, jam 9:13, dan 9:25. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama ada 2 orang ya, di sini ada Aris dan Benny. Jadi ini Aris. Kecepatan Aris itu 45 km per jam. Nah, di sini perhatikan ya pernyataan ini. Kecepatan Aris 45 km per jam. Jadi per jamnya dia sudah menempuh jarak 45 km. Jadi per jamnya dari kalimat yang ini. Selanjutnya untuk Benny sendiri berangkat dari B ke A. Jadi sebaliknya kebalikan dari Aris. Ini kecepatannya 55 km per jam. Artinya per jamnya itu 55 km. Jadi arti dari 55 km per jam sekali lagi setiap jamnya Benny ini menempuh jarak 55 km. Nah, selanjutnya kita gambarkan ya ini jaraknya. Jarak antara kota A dan kota B. Jadi ini kota A, ini kota B, jaraknya adalah 180 km. Jadi Aris ceritanya ada di posisi A. Benny ada di posisi B. Nah, Aris berangkat dari A ke B. Benny berangkat dari B ke A. Nah, pertanyaannya, pada jam berapa mereka berpapasan? Seperti itu ya. Jadi kembali, jadi ini untuk si Aris ya. Aris 1 jam pertamanya ini, kalau kita lihat kan 1 jam 45 km. Jadi kita bisa simpulkan, saat Aris berangkat dari titik awal ini, setelah 1 jam kemudian atau 1 jam pertama, dia sudah menempuh jarak 45 km berdasarkan kecepatannya. Sedangkan untuk Benny ini berangkat dari B ke A. Ya. Kecepatannya tadi 55 km per jam. Jadi setiap jam itu 55 km. Jadi bagi Benny 1 jam kemudiannya adalah atau 1 jam pertama adalah 55 km. Ini adalah jarak Benny. Nah, kalau Kakak perhatikan ya. Ini kan ini anggap ini untuk mudahnya ya, anggap jarak A ke B ini seperti tali, Kakak. Jadi misalnya kita Aris ini berangkat dari sini. Ini udah 45 km. B dari sini ke sini itu 55 km. Berarti tinggal segini saja jaraknya untuk mereka bertemu. Nah, ini bisa kita simpulkan, kita hitung jumlah yang ini. 1 jam pertama untuk Aris dan 1 jam pertama untuk Benny. Kira-kira berapa kilometer yang sudah dihabiskan lah istilahnya dari 180 km. Jadi 1 jam pertama untuk keduanya itu tinggal dijumlahkan 45 km tambah 55 km. Jadi ini sama dengan 100 km. Jadi ini kita jumlahin nih. Nah, ternyata hasilnya 100 km. Nah, jaraknya tadi 180 km. Berarti yang ini sekitar 80 km. Nah, kira-kira 80 km ini akan dicapai dalam waktu berapa jam atau berapa menit. Nah, kalau kita lihat konsepnya tadi, kalau kita hitung jumlah dua-duanya ya, berarti dua-duanya ini 1 jamnya itu mencapai bisa menempuh jarak 100 km. Nah, padahal sisanya sekarang tinggal 80 km. Berarti pasti mereka akan bertemu kurang dari 1 jam untuk yang jam kedua ini. Nah, cara mudahnya Kakak tinggal bagi sebenarnya. Jadi sisanya ini kan 80 km nih. 80 km ini Kakak langsung saja bagi dengan yang ini. Untuk mencari berapa jam sebenarnya sisa dari 80 km ini mereka akan bertemu. Jadi 80 km
ini kita rubah menjadi 80/100 jam. Nah, ini kita bisa hilangkan ya, 0, 0 sama-sama 1, 8/10 ini sama dengan 0,8 jam. Nah, 0,8 jam ini kan kurang dari 1 jam ini, kita cari berapa menit. Nah, 1 jam adalah 60 menit. Jadi kalau 0,8 jam berarti 0,8 kali 60 menit. Nah, ini komanya seperti yang sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Ini satu angka di sebelah kanan koma, kebetulan ada 0 di sini. 0 ini bayar untuk menghilangkan koma. Jadi 0 ini hilang, koma juga hilang. Tinggal 8 kali 6. 8 kali 6 hasilnya 48 menit. Jadi ternyata sisa dari jarak, jadi di sini tadi 45 km, yang ini 55 km, sisa 80 ini 1 jam pertama gitu ya. Nah, sisa dari, menit 80 km ini, mereka akan bertemunya tidak pas 1 jam kemudian ya, 1 jam lagi gitu, tapi kurang, yaitu 48 menit. Jadi, eee, kurang lebih mereka akan bertemu, jadi Kakak semua, bagi Aris dan bagi Beni, itu adalah setelah 1 jam 48 menit. Jadi setelah, mereka berangkat ini dari jam 7.25, Aris berangkat start jam 7.25, Beni berangkat start jam 7.25. Dia berlawanan sini dan mereka akan berpapasan. Nah, mereka bertemunya setelah 1 jam 48 menit. Nah, kira-kira jam berapa ini? Nah, kita tinggal jumlahkan. Jam berangkatnya jam 7.25. Kita tinggal jumlahin ya, 1 jam atau jumlahkan 1 jam 48. Nah, ini kita jumlahkan biasa, Kakak. Kakak bisa gunakan penjumlahan biasa ya, penjumlahan susun. Ini 8 tambah 5, 13, 4 tambah 2, 6, 1. Ini 7 tambah 1, 8. Jam 7.25 tambah 1 jam 48 menit ini menghasilkan jam 8.73 menit. Nah, karena 73 menit ini pastinya tidak ada ya, tapi ini hasil perhitungan ini tidak apa-apa, kita belum selesai. 73 ini kita pisah lagi menjadi 60 menit dan 13 detik. 13 menit maksudnya. 60 tambah 13 kan 73, jadi kita pisahkan. Nah, 60 menit ini kita rubah jadi 1 jam. Tambahkan ke jam 8, jadinya jam 9 lebih 13 menit. Jadi, jawaban untuk soal nomor 2, mereka akan berpapasan pada pukul 9.13 ya. Ada di sini pilihannya. Baik, semoga dipahami. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Jarak perjalanan dari rumah Abi ke rumah Banu 8 km. Jarak dari rumah Banu ke rumah Caca 1,5 kali jarak rumah Abi ke Banu. Jarak dari rumah Caca ke rumah Dava 2/4 kali jarak rumah Banu ke Caca. Maka jarak perjalanan dari rumah Abi ke Dava adalah titik, titik, titik. Pilihannya ada 12 km, selanjutnya 20 km, 30 km, dan 47 km. Nah, kakak semua, soal nomor 3 ini sangat, kalau kakak baca langsung ya, ini mungkin membingungkan. Jadi trik atau rahasia dari soal ini adalah membaca per kalimat ya, Kak. Jadi, kita langsung jawab ya. Kita analisa dari kalimat pertama, jarak perjalanan dari rumah Abi ke rumah Banu 8 km. Jadi, kita ambil rumah Abi ke Banu 8 km. Selanjutnya, jarak dari rumah Banu ke rumah Caca. Rumah Banu ke rumah Caca ini jaraknya 1,5 kali jarak rumah Abi ke Banu. 1,5 kali jarak rumah Abi ke Banu. Nah, tinggal ini kita cari ini. Kan ini kita tidak diberikan langsung seperti yang jarak rumah Abi ke Banu. Jadi ini kita cari. Dan cara mencarinya mudah, ini memang sudah petunjuknya. Ini kita rubah dulu ya. Menjadi pecahan biasa 2 kali 1, 2 tambah 1 ini 3/2 dikali jarak rumah Abi ke Banu yang ini. Informasi awalnya. Yaitu 8 km. Jadi kita kalikan 8. Selanjutnya cara menghitung ini kita ambil yang ini 8/2, Kak. Ini 8 ini kita anggap di atas ya. Memang seperti itu, jadi 8/2 ini
hasilnya 4. Nah, 3 ini tetap, ini sama dengan 3 kali 8/2 itu 4. 3 kali 4 sama dengan 12 kilometer. Ternyata setelah kita hitung, jarak rumah Banu ke Caca adalah 12 kilometer. Selanjutnya jarak dari rumah Caca ke Dava. Ya, jarak rumah Caca ke Dava ini 2/4 kali jarak rumah Banu ke Caca. Jadi 2/4 kali jarak rumah Banu ke Caca. Nah, ini kita sama seperti yang di atas ya, kita hitung. Kita rubah menjadi pecahan biasa, 4 kali 2 8 tambah 1 9/4 dikali jarak rumah Banu ke Caca, ini kebetulan ini yang kedua. Jarak rumah Banu ke Caca yang sudah kita hitung tadi dan hasilnya adalah 12 kilometer. Ini kita kalikan 12. Nah, selanjutnya ini sama dengan ya ini kita seperti ini yang di atas Kakak. Jadi 12 sama 4 ini yang kita hitung ya. Jadi kita tidak kalikan 9 kali 12 tidak. 9-nya tetap 12 bagi 4 ya, sama seperti yang di atas 8 bagi 2. 12 bagi 4 itu hasilnya adalah 3. 9 kali 3 sama dengan 27 kilometer. Nah, pertanyaannya adalah jarak perjalanan dari rumah Abi ke Dava. Nah, kalau Kakak perhatikan dari awal ya, perhatikan ini. Ini Abi, Banu. Selanjutnya Banu, Caca. Caca, Dava. Ya. Nah, pertanyaannya adalah Abi, Dava. Jadi jarak rumah Abi ke Dava ke yang ini, caranya adalah tidak lain tinggal kita jumlahkan yang ini Kakak. Jadi 8, 12 tambah 27. Jadi tinggal kita jumlahkan saja 8 tambah 12 tambah 27. 8 ditambah 12 ini hasilnya 20, tambah 27 ini hasilnya 47 kilometer. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Nah, Kakak semua semoga bisa dipahami ya. Sekaligus untuk nomor 3 ini soal terakhir untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat persiapan Kakak saat tes besok ya. Baik, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan pesan di kolom komentar, dan tentunya subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.